Saya tidak pernah mengikuti pendidikan seperti ini sebelumnya, walaupun secara pendidikan akademis saya S2, tetapi kan di Lemhanas ini tidak semata-mata persoalan textbook saja yang kita pelajari, tapi banyak hal, dan itu menurut saya sesuatu yang komprehensif, dan itu meningkatkan kapasitas diri. Satu. Yang kedua, tentunya persoalan jaringan. Dengan masuk ke Lemhanas ini, saya banyak bertemu dengan rekan-rekan yang datang dari berbagai macam latar belakang. Ada yang dari TNI, ada yang dari Polri, ada dari PNS, ada yang dari organisasi kemasyarakatan, ada dari partai politik, ada yang dari luar negeri, ada yang dari mana lagi, tokoh-tokoh masyarakat, dan sebagainya. Nah, ini betul-betul sesuatu yang sangat bermanfaat, menambah jaringan. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kita bisa berdialog di channel ini secara jernih, berimbang, dan arif. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk ikut memperingati Dies Natalis ke-56 Lemhanas, Lembaga Ketahanan Nasional. Saya sudah bersama dengan salah seorang alumnusnya, yaitu Bapak Bambang Patijaya, SEMM. Beliau adalah anggota DPR RI dari Bangka Belitung. Apa kabar, Pak? Kabar baik, Pak Bambang. Ya. Kita senama ini. Ya. Senama nih. Ya. Bambang. Iya. Sekarang di DPR RI di komisi berapa, Pak? Saya sekarang di DPR RI di komisi 7 dari fraksi Partai Golkar. Dapil saya Bangka Belitung. Iya. 7 berarti kesehatan, Pak ya? Enggak, Pak. Kalau 7 ini SDM, Pak. Pertambangan dan migas energi. Iya. Itu yang Pak Dito itu di situ biasanya dulu. Dulu pernah beliau di situ, betul. Ya. Baik, Pak. Kita mau berdiskusi mengenai pengalaman Bapak menjadi peserta pendidikan Lemhanas. Nah, biasanya kuota untuk partai politik, tadi saya juga sudah diskusi dengan gubernur, memang tidak banyak, dan biasanya memang partai politik itu jarang yang memanfaatkan karena tidak banyak yang mau meluangkan waktu begitu lama di situ. Nah, bagaimana ceritanya Pak Bambang Patijaya ini bisa ikut menjadi peserta? Baik, terima kasih. Jadi pertama yang ingin saya sampaikan, saya masuk ke Lemhanas ikut PPRA 55 tahun 2016 itu bukan dari jalur partai politik, tetapi dari jalur organisasi kepemudaan. Jadi posisi saya pada saat itu sebagai Wakil Ketua 1 DPP Generasi Muda Buddhis Indonesia. Nah, itu ketika pendaftaran. Nah, kebetulan nggak berapa lama ketika ingin masuk ke pendidikan itu, saya terpilih di Munas sebagai ketum DPP Generasi Muda Buddhis Indonesia atau Gema Budi tersebut. Budi, ya. Nah, jadi saya masuk ke Lemhanas itu dari jalur organisasi kepemudaan, Pak. Ya. Seperti itu, ya. Jadi bukan karena dikirim oleh partai politik ya, Pak ya? Bukan. Ya. Nah, tapi memang bersama kami kemarin itu ada beberapa kawan yang angkatan PPRA 55 itu dari jalur partai politik. Saya masih ingat ada yang dari PKS, ada dari Demokrat, dari mana lagi ya? PAN juga ada, PAN. Mungkin tiga orang itu kalau nggak salah pada saat itu. Nah. Tapi mereka tidak menjadi anggota DPR. Setahu saya dari 3 itu 1 menjadi anggota DPRD DKI. Satu sekarang sudah menjadi bupati, baru saja terpilih dan dilantik. Kemudian 1 lagi itu kebetulan Tuhan berkehendak lain, kelihatannya beliau menghadap Yang Maha Kuasa karena kemarin sakit. Setahu saya sih begitu, Pak, posisinya, Pak. Yang bupati saya sudah wawancara, Pak Eka Putra. Nah, itulah dia orangnya, betul. Iya, Bupati Tanah Datar. Bupati Tanah Datar. Ya. Betul.
Nah, kemudian yang menjadi motivasi, apakah Bapak itu pengen sendiri, apa ditugasi oleh organisasinya pada waktu itu untuk ke Lemhanas? Sebetulnya yang memotivasi itu ada seorang senior. Beliau ini kebetulan pada saat itu sebagai anggota DPD RI, Bapak Hmm. Bahar Buasan. Ah, Kita itu ini teman saya sama-sama, Pak itu. nah sama-sama dari Bangka Belitung. Ya, Nah, kemudian beliau memotivasi kami, memberikan apa namanya dorongan, lebih baik coba ke Lemhanas, apa namanya, mari kita tingkatkan wawasan kebangsaan, kapasitas diri dan sebagainya dan sebagainya. Awalnya saya merasa, saya kira-kira bisa nggak ya? Coba aja, karena semua kan ada prosedurnya. ya. Nah, saya mengikuti tes itu semua dan Oh, alhamdulillah bisa apa namanya lulus seperti itu. ya. Jadi waktu itu tes, tapi yang mengusulkan tadi Pak, Ormas Kepemudaan ya. Ya, organisasi kepemudaan. Ya. Nah, eh, apa menurut Bapak yang apa sangat bermanfaat, sangat berguna gitu hasil pendidikan selama di Lemhanas? Bagi saya pribadi ada dua hal ya. Yang pertama itu peningkatan kapasitas diri. Ya, Ya, itu sangat saya rasakan. Saya tidak pernah mengikuti pendidikan seperti ini sebelumnya, walaupun secara pendidikan akademis saya S2, ya, tetapi kan di Lemhanas ini tidak semata-mata persoalan textbook saja yang kita pelajari, ya, tapi banyak hal dan itu menurut saya sesuatu yang komprehensif dan itu meningkatkan kapasitas diri. Satu, yang kedua tentunya persoalan jaringan. ya. Dengan masuk ke Lemhanas ini, saya banyak bertemu dengan Hmm, rekan-rekan yang datang dari berbagai macam latar belakang. Ada yang dari TNI, ada yang dari Polri, ada dari PNS, ada yang dari organisasi kemasyarakatan, ada dari partai politik, ada yang dari luar negeri, ada yang dari mana lagi, tokoh-tokoh masyarakat dan sebagainya sebagainya. Nah, ini betul-betul sesuatu yang sangat bermanfaat, menambah jaringan. Dan kita melihat 5 tahun setelah kami lulus, kawan-kawan ini tersebar pada titik-titik posisi yang cukup strategis dan ini menunjukkan bahwa memang sebetulnya apa yang kami pelajari dan hasil daripada pendidikan di Lemhanas itu memang bermanfaat bagi kami semua. ya, Seperti itu. ya. Nah, bagaimana kemudian masuk ke partai politik? Apa sejak awal itu memang sudah di partai politik atau kemudian setelah Lemhanas baru masuk partai politik? Saya memang apa namanya sudah aktif dari dulu di partai politik. Nah, Kebetulan saya memang dari dulu dari keluarga itu sudah di Partai Golkar. ya, Nah, cuman apa namanya ketika saya masuk di Lemhanas ini tentu saya kan sebagai identitas sebagai organisasi kepemudaan. ya, Dan pada posisi itu yang apa namanya terus saya jalankan sebagai masih sebagai peserta Lemhanas seperti ya, itu. ya. Sekarang dimanfaatkan untuk baik aktif sebagai apa anggota DPR maupun sebagai pimpinan partai politik di Bangka Belitung. Nah, ketika saya sudah selesai mengikuti pendidikan di Lemhanas ini, kita kan kembali kepada komunitas kita, ya kan? Ya, Nah, kebetulan ada perhelatan apa namanya uh, legislatif, ya kan, pemilu kemarin itu, dan uh, posisi saya sebagai alumni Lemhanas ya, ini merupakan satu kredit poin yang sangat positif, ya. sehingga ya partai juga memberikan izin bagi saya untuk maju. Hmm, Gitu. Paling enggak, ini orang kira-kira udah lulus, mungkin bisa diberikan kesempatan untuk maju kepada kontestasi pemilihan umum, kan seperti itu. ya. Jadi artinya apa lulusan Lemhanas diperhitungkan untuk kepentingan politik, gitu Pak? Saya pikir demikian ya. Ya, Kita ini kan pada hakikatnya sejak awal sudah disampaikan bahwa Lemhanas merupakan satu lembaga pendidikan untuk mempersiapkan kader-kader nasional, tingkat nasional. Dan saya merasa bersyukur dapat mengikuti pendidikan ini sehingga ketika saya maju sebagai caleg dan terpilih tidak kikuk, ya, kan seperti itu, ya, tidak kikuk dan punya dasar lah ya. kita untuk bagaimana apa namanya menyesuaikan dengan habitat baru seperti itu. Ya. Nah, tadi salah satu kritik dari Pak Gubernur Lemhanas adalah bahwa
partai politik tidak begitu bersemangat. Kalau diberi kuota, tidak semua memanfaatkan untuk mengikuti pendidikan di Lemhanas. Kira-kira kenapa itu sebabnya? Nah, itu saya nggak tahu lah ya. Ya. Mungkin apakah persoalan waktunya panjang, tapi saya pikir jika ada kesempatan, kenapa tidak? Ya. Kenapa tidak gitu loh. Dan pada dasarnya bagi beberapa kawan-kawan yang memang ingin meningkatkan kapasitas diri, meningkatkan wawasan, jaringan, saya pikir Lemhanas adalah satu tempat terbaik untuk mengupgrade itu. Ya. Jika memang ada partai politik yang tidak memanfaatkan ini, ya rugi masing-masing lah. Rugi. Iya. Ya. Ya. Apalagi pendidikan itu mungkin kita rugi waktu, rugi tenaga, semua biaya kan dibiayai. Nah, makanya saya pikir kalau bisa mengikuti, kenapa enggak? Ini satu kesempatan yang baik. Ya. Jadi menurut Pak Bambang Patijaya, seharusnya partai-partai politik memanfaatkan kesempatan itu gitu ya? Ya, saya pikir demikian, nggak ada masalahnya. Dan kita juga melihat kemarin kawan-kawan dari partai politik juga diberikan pemahaman bagaimana wawasan kebangsaan. Sehingga kemudian dalam hiruk-pikuknya belantara perpolitikan, ketika kita dihadapkan pada satu kepentingan nasional, kepentingan bangsa, kita tahu apa yang harus kita dahulukan. Dan seperti itu. Nah, dan sebelum dilantik menjadi anggota DPR atau DPD juga orientasinya di Lemhanas juga gitu ya? Iya, orientasi di Lemhanas juga. Sehingga saya ditanya oleh Pak Deputi pada saat itu, bahwa Bapak kan alumni, kenapa mau ikut lagi? Harus ikut lagi Pak, nggak apa-apa, walaupun hanya seminggu kan. Nggak masalah. Jadi kita bersosialisasi dengan kawan-kawan. Ya. Jadi itu hampir semua alumni yang saya tanya, juga pengalaman saya sendiri, itu selalu mengatakan bahwa networking itu, jaringan itu salah satu yang sebenarnya bahkan mungkin yang paling penting selain pendidikannya itu. Pak, Anda merasakan nggak, Pak Bambang? Saya kan udah bilang Pak tadi di depan bahwa ada dua yang saya rasakan manfaat. Bagi saya peringkat pertama pengembangan kapasitas diri. Kapasitas diri kita pasti akan meningkat Pak. Setelah kapasitas diri kita meningkat, jaringan kita dapat. Nah, dan dua hal inilah yang menurut saya yang terutama dari pendidikan Lemhanas. Nah, sampai sekarang komunikasi dengan para lulusan atau mungkin IKAL itu kan beberapa angkatan juga sering ketemu, itu masih dilakukan nggak Pak? Kalau dengan sesama angkatan kami lakukan ya, mungkin ya karena COVID ini kita belum bisa buka puasa bersama, belum bisa kita laksanakan ya secara maksimal ya. Terakhir kami lakukan tuh 2019, 2020 enggak, kita cuma virtual aja, saya masih ingat. Jadi kita janjian, kita buka puasa bersama di tempat masing-masing, pakai Zoom meeting ya kan, ngobrol-ngobrol. Yang penting kan kita kumpul-kumpulnya, kumpul virtual. Itu kan juga sebagai cara kita lepas kangen ya kan, bersilaturahmi dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Kami tetap masih lakukan komunikasi dengan sesama alumni satu angkatan. Dan baru-baru ini saja kan kita baru saja ada Munas ya, Munas IKAL. IKAL, dan pada kesempatan itu saya malah terpilih sebagai salah satu formatur dalam pembentukan kepengurusan, dan kepengurusan juga sudah terbentuk. Ya saya kembali ke habitat saya di daerah. Seperti itu. Ya. Saya juga sudah wawancara dengan Jenderal Agung, Ketua IKAL yang sekarang. Udah beberapa waktu dulu juga ada ketua. Ya, bos kita itu. Ya, Pak Bambang, dalam rangka Desnates ke-56 ini ya, mungkin kalau Pak Bambang mau menyampaikan saran atau harapan, jadi kan pengalaman juga mengikuti di Lemhanas, apa yang harus dikembangkan atau disempurnakan oleh Lemhanas supaya perannya lebih maksimal lagi, karena terus terang banyak orang yang pengen tapi fasilitas Lemhanas mungkin terbatas untuk menampung. Ya, jadi kan mestinya negara tetap memberikan satu perhatian kepada bagaimana peningkatan kualitas calon pemimpin nasional. Dan Lemhanas adalah tempat yang memang harus didukung secara pendanaan, sehingga kegiatan-kegiatan pelatihan seperti ini tetap bisa dilaksanakan secara maksimal dan bisa menjangkau lebih banyak lagi, kan itu satu. Yang kedua, harapan ke dalam sendiri kepada Lemhanas. Kami juga
ya nobody perfect, nggak ada juga yang sempurna. Ketika kami mengikuti pendidikan kemarin, ya mungkin ada beberapa tajar atau tagi memang yang mungkin mohon maaf menjadi pada posisi itu karena pangkat cukup, karena pangkat cukup gitu loh. Nah mungkin ya Lemhanas juga tetap harus menjaga standar daripada pengajar kan seperti itu, terutama pada hal-hal yang sifatnya strategik atau mungkin yang kekinian. Nah, kalau kekinian memang Lemhanas mengundang pembicara-pembicara dari luar, tapi juga artinya kan harus diimbangi oleh pengajar-pengajar yang memang tenaga struktural daripada Lemhanas itu sendiri. Nah, kemudian karena kita sekarang sudah masuk kepada era generasi revolusi industri 4.0, ya kan? Dan saya pikir ya semua terdigitalisasi dan Lemhanas harus segera menyesuaikan itu. Kemudian apalagi ya memang semua orang harus mendapat kesempatan yang sama dengan standar pengetesan ya untuk masuk itu. Tapi kadang-kadang kami juga mendapatkan ya kadang-kadang kan ada juga satu atau dua peserta Lemhanas yang ternyata tidak bisa mengikuti secara maksimal. Apakah persoalan kesehatan atau mungkin persoalan teknis lainnya yang kadang-kadang kita juga oh ya sudahlah. Nah, kira-kira demikian. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi ya nobody perfect, tetapi kita menaruh harapan bahwa Lemhanas tetap sebagai lembaga pendidikan terhormat, berwibawa, bermartabat dan punya prestis tingkat nasional, sehingga yang tetap menjadi harapan kita di dalam mencetak kader-kader atau mencetak pemimpin nasional yang akan datang. Ya, Pak Bambang Patijaya terakhir. Apa saran Bapak untuk terutama tokoh-tokoh muda yang potensial supaya bisa ikut? Apa yang disarankan? Ya, yang pertama kan harus niat dulu, ya kan? Karena ini harus mengatur waktu. Waktu lah ya, kita harus mengorbankan waktu. Karena pendidikan selama 7,5 bulan ini sesuatu yang tentu menyita. Itu nggak pendek loh Pak. Kemarin pun saya berpikir ini wah long time to go ya kan. Tapi ya harus dijalani juga. Karena bagaimanapun juga ini sesuatu yang bermanfaat. Kalau bagi saya pribadi saya ulangi bahwa ini sangat bermanfaat bagi saya untuk peningkatan kapasitas diri. Kemudian tentunya jaringan dan bagaimana kita bisa menyamakan frame dan pemahaman ideologi kebangsaan sehingga kita harus punya satu visi bagaimana membangun Indonesia ke depan, dan Lemhanas adalah satu tempat yang terbaik untuk itu bagi masyarakat umum dan berbagai macam lapisan stakeholder yang ada di Indonesia. Karena yang mengikuti Lemhanas ini berbagai macam latar belakang, TNI, Polri, PNS, ya kan, LSM, kemudian partai politik, lalu apalagi organisasi kemasyarakatan, ormas dan sebagainya. Dan sebagai tempat yang seperti ini, Lemhanas sangat terbuka. Nah, kita menaruh harapan kepada Lemhanas bagaimana sebagai tempat yang terbaik dalam mencetak calon pemimpin nasional sekarang dan yang akan datang. Baik, terima kasih sekali Bapak Bambang Patijaya SEMM, anggota Komisi 7 DPR RI dari daerah pemilihan Bangka Belitung, yang sudah mengkisahkan perjalanannya mengikuti kursus di Lemhanas. Mudah-mudahan ini terus akan menjadi bekal untuk meniti karir selanjutnya. Terima kasih Pak, selamat Dies Natalis, sukses. Matur nuwun, terima kasih. Terima kasih.